Tuhan itu maha baik, tapi mengapa ada penderitaan? Kita sering mendengar bahkan menganggap bahwa penderitaan berasal dari Tuhan dan merupakan hukuman atas tindakan kita. Yakin? Eits, tunggu dulu. Kita dengarkan obrolan berikut ini. Tok, ngapain toh? Kok dari tadi diem aja ini? Pusing aku itu, pusing. Kok bisa pusing? Mbok cerita, ada apa? Gimana tuh aku harus memperpanjang semester Gara-gara itu satu kuliah. Gara-gara satu kuliah tok loh. Harus memperpanjang, padahal ya kelihatannya aku sudah mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh. Dapat nilainya tidak lulus. Padahal bayarnya tuh full loh. 3 SKS bayarnya full, padahal harus sama dengan kalau kita ambil SKS penuh ya kan. Ya gimana lagi? Padahal aku cari uang juga susah Oh, itu toh yang bikin kamu pusing. Terus gimana? Ya mbak, aku bingung. Ada usul nggak? Nah itu kok ndak biasanya gitu loh. Antok yang ku kenal tuh antok yang ceria, tapi kok ini seperti ini. Biasanya tuh, nah ini juga yang buat aku heran tuh. Biasanya kan dirimu tuh pinter cari solusi. Kalau aku pas menemui kesulitan, kamu bisa memberi nasihat. Mentok ini, seakan-akan Tuhan itu baru menjatuhkan hukuman kepadaku. Terlalu berat pokoknya. Wah. Bentar dulu, belum apa-apa kok langsung Tuhan yang kamu tuding. Lah, kita sebagai orang beriman kan kita harus menyerahkan diri pada Tuhan. Cek, bentar dulu. Coba kita lihat dulu. Apakah itu karena Tuhan atau karena yang lain? Coba pusingmu itu karena apa? Coba kamu pikirkan lagi coba. Nah, itu tadi karena harus mengulang SKS. Padahal kan harusnya kalau itu lulus kan aku juga lulus semester ini. Oh, berarti kan yang bikin kamu pusing kan karena ndak lulus itu toh? Yang buat ndak lulus apa ya? Oh iya, dulu itu waktu kuliah ini tuh aku banyak event. Banyak event sehingga susah untuk membagi waktunya. Nah, akibatnya waktu ujian itu saya SKS sistemnya. Sistem kebut semalam. Lah sama tau, aku ya sama. Tapi aku lulus. Kamu nggak ada banyak event Nah itu loh, karena banyak event tadi itu. Padahal juga event-eventnya itu event-event penting loh, tidak bisa ditinggalkan. Nah itu juga sebagai salah satu cara untuk mencari uang juga event-eventnya itu. Ya tapi ya gimana lagi. Nah berarti kan penyebabnya kan karena dirimu sendiri toh, iya enggak? Lah kok bisa? Lah karena kamu lebih mementingkan event, kemudian tugasnya kamu kerjakan semalam saja, ndak maksimal, akhirnya kan harus hasilnya jelek, harus ngulang toh, iya enggak? Iya juga ya. Berarti ini penderitaannya disebabkan apa? Karena dirimu sendiri dong. Iya, karena kelalaianmu, karena kesalahanmu lebih mementingkan event itu. Tugasmu untuk belajar terbengkalai toh. Iya juga sih. Nah itu. Jadi ini tidak semata-mata karena Tuhan ya? Bener sekali. Jadi penderitaan itu karena disebabkan oleh diri saya sendiri. Oke lah, kemarin itu kan ini kan berkaitan dengan saya ya. Nah ini kalau misalnya ini kemarin tetangga saya itu kan orangnya disiplin, hidupnya baik, suka membantu. Tiba-tiba dia tuh pas jalan
kesenggol bokong coba. Bokong motor. Setelah itu dia Terus terjatuh, yang nabrak itu langsung lari. Nah kalau seperti itu gimana coba? Masa kan dia sudah orangnya mengupayakan hidup yang baik lah. Kalau ibaratnya itu tidak mungkin menderita gitu kalau dari amal dan perbuatannya. Tetapi dia bisa menderita juga akhirnya. nah, tetanggamu itu sakit berarti karena ada yang nabrak tuh. Ada yang nyenggol bokongnya tadi tuh. Iya, yang nyenggol bokong motor. Bokong motor ya. Ya itu berarti kan yang buat sakit, membuat menderita tetanggamu itu kan karena orang lain tuh. Iya enggak? Kalau ndak ada orang lain yang nyenggol kan ndak apa-apa. Berarti itu tidak bisa dikatakan Tuhan itu kan sudah baik, melihat orangnya baik lalu dia otomatis terhindar, begitu nggak bisa ya? Ndak, karena sakit, penderitaan, lalu kesedihan itu ndak milih-milih juga toh. Entah itu orang baik, entah itu dia rajin berdoa, rajin menolong, orangnya itu disiplin yang kamu ceritakan tadi, itu ndak mempengaruhi. Jadi penderitaan itu dialami oleh siapapun, siapa saja bisa mengalami toh. Oke. Nah itu disebabkan oleh orang lain berarti. Iya, karena orang lain. Nah sekarang itu yang ketiga itu kan ada, kan tadi dua orang itu diri sendiri, orang lain. Nah sekarang kalau bencana tsunami itu gimana? Nah itu kan bayangkan saja ya, entah itu agamanya apapun ya, terus juga perilakunya seperti apa, tapi ketika ada tsunami itu tetap mereka juga mati bersama. Entah itu pendosa, entah itu dia itu pencuri, pencopet, atau dia itu juga orang yang rajin beragama, amalnya baik, tapi nyatanya juga di hadapan tsunami tetap aja meninggal lah. Kalau seperti itu apakah tidak bisa Tuhan itu milih ini yang baik aja yang selamat, yang lainnya enggak? Itu enggak bisa kok. Apalagi karena tsunami atau karena bencana alam seperti ini toh, orang menjadi kemudian bersedih, sakit, kemudian bahkan meninggal karena tsunami. Itu kita bisa bayangkan, masuk tsunami gitu ya. Tsunami kemudian milih orang yang misalnya tidak rajin berdoa, yang kena itu saja tsunami misalnya tingginya 6 meter 7 meter gitu, langsung milih hanya satu orang atau hanya daerah tertentu saja. Nggak mungkin toh. Tetap nggak bisa ya. Nggak bisa. Semua yang ada misalnya tsunami di daerah tertentu, maka semua kena toh. Nggak mungkin ya airnya milih-milih. Nggak mungkin ya. Karena ya entah itu orangnya baik, orangnya itu rajin berdoa, entah itu anak kecil, dewasa, ataupun juga orang tua, pasti kena toh. Nah terus penderitaan itu ada untuk apa sih? Kalau kita bisa nggak harus menderita, tapi kok ada penderitaannya untuk apa? Kan nggak menyenangkan penderitaan itu, malah membuat sakit. Nah justru penderitaan yang sakit, hal-hal yang tidak mudah itu membuat kita manusia itu mengingat kembali bahwa penderitaan itu dialami oleh kita semua ketika di dunia ini. Nah, kita meyakini bahwa penderitaan itu ini yang seringkali salah itu adalah penderitaan itu justru yang membuat kita merasa seolah-olah tidak ada kebaikan. Nah misalnya ini contohnya gini, misalnya seorang anak yang kemudian merasa sakit karena dimarahi oleh orang tuanya. Nah kita kemudian tidak boleh menilai, wah anak itu menderita sekali karena dimarahi. Kita harus melihat, ternyata setelah kita lihat lagi lebih dalam, orang tuanya, ayah atau ibunya itu memarahinya karena memang anak itu melakukan sebuah kesalahan. Dan ternyata si orang tua itu, entah ayah atau ibu itu, memarahinya karena demi kebaikan anak itu toh.
Jadi supaya orang itu lebih berkembang lebih baik lagi ya. Harapannya mencapai kesempurnaan ya, mendekati lah, karena kan tidak bisa mencapai kesempurnaan. Iya, betul gitu. Lalu positifnya penderitaan itu untuk apa sih? Positifnya penderitaan itu ya, penderitaan itu kan kalau tadi contohnya dari anak tadi, justru dengan penderitaan itu membuat orang itu memiliki kesempatan untuk mau berkembang lebih jauh lagi gitu loh. Memiliki kesempatan untuk melompat ke kehidupan yang lebih baik. Atau sederhananya penderitaan itu mendidik kita untuk terus mengupayakan yang terbaik dalam setiap perjalanan hidup kita gitu. Jadi ibaratnya kita sedang ditempa gitu ya. Ditempa sehingga lebih kuat lagi, seperti besi itu kan supaya bisa jadi pedang, jadi apa kan harus mengalami penempaan ya. Oke, siap. Nah gitu. Kalau misalkan nih, kalau kamu ingat, Yesus itu ketika melihat orang-orang yang sakit, tuli, buta, tidak bisa berbicara juga, bisu, macam-macam itu. Nah, penderitaan itu justru oleh Tuhan itu kemudian disembuhkan. Kalau ini saya ingin menegaskan tadi yang kamu katakan, kok dikit-dikit salahnya Tuhan gitu. Justru malah Tuhan kita itu mengubah atau menyembuhkan penderitaan setiap orang itu demi sebuah kebaikan gitu, demi sebuah kesempurnaan tadi kalau bahasamu. Jadi tidak lantas penderitaan itu karena kutukan, karena kita sedang dihukum, itu enggak seperti itu ya berarti? Enggak seperti itu. Itu keliru. Hmm. Dan pasti pun kan nanti suatu saat kan kita juga menemukan petunjuk ya, bagaimana supaya untuk keluar dari penderitaan itu, entah caranya seperti apa. Dan akibatnya nanti ketika kita sudah berhasil melewatinya, akhirnya kita juga merasa lebih kuat lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan lainnya juga ya, seperti itu. Sip, betul sekali. Ini udah pinter kamu toh. Siap. Sip. Terima Sekarang kasih ya. Oke deh. Oke, sekarang saya mau melanjutkan mempersiapkan kuliah 3 SKS itu tadi. Oke, sip, semangat. Semangat. Jadi jangan buru-buru menyalahkan Tuhan atas penderitaanmu ya. Kita tadi telah melihat bahwa penderitaan itu ada 3 penyebabnya. Diri sendiri, orang lain, dan mungkin saja bisa jadi karena bencana alam. Dan yang paling penting, penderitaan itu juga ada untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan bersama. Mau tahu gimana tuh kelanjutannya? Saksikan episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.